Perkenalkan, nama aku Isna. Dan ini Mas Raka. Kita berdua hari ini mau perjalanan ke Bali. Ini adalah video pertama kami. Dan untuk 5 hari ke depan kita akan berada di Bali. Ini tanggal 15 Januari 2026. Jadi ikutin terus kegiatan kami selama 5 hari di Bali. Selamat datang di perjalanan kecil kami. Namaku Isna. Dan di depanku selalu ada suamiku, Raka, teman hidup sekaligus teman seperjalanan. Ini adalah video pertama kami di sini. Bukan seberapa jauh kami melangkah, tapi tentang bagaimana kami memilih untuk berjalan bersama. Kami menyebutnya RI1, Raka dan Isna. 2 nama, 1 arah, 1 kesepakatan untuk berjalan bersama. Kita udah nyampe Pasuruan guys. Dan sekarang lagi mampir di Indomaret. Aku beli pisang biar nggak terlalu lapar banget. Tuh Mas Raka lagi di sana sama temannya, namanya Mas Raka. Perjalanan ini kami mulai dengan motor dari Malang menuju ke Bali, melewati jalur utara yang panjang dan penuh cerita. Malang, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, hingga Banyuwangi. Satu persatu kota kami lewati, dengan mesin yang terus berputar dan hati yang belajar untuk bersabar. Tidak semua jalan ramah, beberapa rusak, melelahkan, dan memaksa kami untuk melambat. Setiap perjalanan selalu punya cerita. Ada yang mulus yang membuat kami tertawa, ada tikungan tajam yang mengajarkan kehati-hatian, dan ada jalan panjang yang sunyi, tempat kami belajar diam dan saling memahami. Kami tidak selalu berbicara, kadang hanya suara mesin, angin yang lewat, dan pandangan yang saling mengerti. Di sanalah kami sadar bahwa kebersamaan tidak selalu butuh kata-kata. Kami berjalan santai, bukan karena tidak punya tujuan, tapi karena kami tidak ingin melewatkan rasa yang tumbuh di setiap kilometer. Santai adalah cara kami menghormati perjalanan, karena hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan tergesa-gesa. Di sela rasa lelah, alam seperti tahu cara menghibur. Hamparan sawah yang tenang, gunung-gunung yang berdiri diam dengan wibawanya, dan laut yang tiba-tiba menyapa di satu jalur yang sama. Semua itu hadir, seolah berkata, kalian tidak sendirian. Kami berhenti sesekali untuk istirahat, untuk menghela nafas, dan untuk mengingat bahwa tubuh juga perlu dihargai. Sekarang jam 8.40 dan kita lagi berhenti di rest area Utama Raya untuk sarapan. Sarapan kita pakai ayam dan saus sambal aja, apa wis nanti baru kulineran ya. Sekarang yang ada aja dulu, yang penting keisi perutnya. Adventure bagi kami bukan tentang seberapa jauh pergi, tapi seberapa dalam kami merasakan. Menikmati jalanan yang berliku, memandang alam tanpa ingin segera berpindah, mencicipi makanan sederhana yang rasanya akan selalu kami ingat. Setiap tempat mengajarkan sesuatu, bahwa dunia ini luas, dan kami hanyalah 2 orang yang sedang belajar menjadi kecil di hadapan alam. Di perjalanan ini, kami bukan hanya pasangan, kami adalah teman. Teman yang saling menunggu,
saling mengingatkan untuk berhenti saat lelah, dan saling menguatkan saat jalan tidak selalu ramah. Karena perjalanan tidak selalu indah, tetapi selalu bisa jujur. Ada hari-hari ketika matahari terlalu terik, dan ada hari ketika hujan datang tanpa izin. Tak apa, selama kami berjalan bersama, tidak ada cuaca yang benar-benar buruk. Alhamdulillah sudah naik kapal, tinggal nyebrang. Dari Ketapang, kami menyeberang ke Gilimanuk dengan kapal. Di atas laut, perjalanan terasa hening. Ada lelah, ada syukur, dan ada doa-doa yang diam-diam dipanjatkan agar kami selalu diberi keselamatan. Setelah turun dari kapal, kami menyempatkan diri untuk makan siang di sebuah tempat bernama Mentempe. Kami memesan 3 porsi ayam betutu, makanan khas Bali. Makan dulu si amunisi ayam betutu, aku pesen yang nggak pedes. Mas Kakak sama Mas Amrit pesen yang pedes. Selamat makan. Jujur, ini kali pertama aku merasakan ayam betutu yang aku makan langsung di Bali. Rasanya berbeda dengan yang selama ini aku makan. Rasanya kaya akan rempah dan porsinya sangat lengkap. Belum sampai suapan terakhir, hujan deras pun turun tanpa aba-aba. Kami berteduh hampir 1 jam. Bahkan aku sempat memejamkan mata kurang lebih 15 menit. Hujan mengajarkan kami satu hal lagi hari itu, bahwa tidak semua rencana harus dilawan. Kadang berhenti adalah bentuk paling jujur dan menerima. Jam 4 waktu Indonesia Tengah itu sebenarnya kita udah nyampe di Bali, udah turun dari kapal. Cuman habis itu hujan deras banget pas kita lagi berhenti makan, jadi kayak males buat lanjutin perjalanan. Kita nunggu udah hampir 1 jam kayaknya. Ya lumayan sih buat istirahat. Cuman sayangnya harusnya kan pemandangannya tuh bagus ya. Cuman karena kayaknya perjalanan malam, jadi nggak bakalan bisa rekam pemandangan. Jam 22 ya mas? 22.5 22 Bali, 21.55 Bali, 21.55 waktu Bali. Belum juga sampai. Masih di Jalan Raya Kintamani. Udah capek. Tapi semangat, 10 kilo lagi. Jalanannya berkelok-kelok, sepi, gelap, dingin banget. Tadi habis makan sampai ke
Lovina, 2 jam perjalanan, hujan nggak berhenti-berhenti, jadi nggak sempet rekam sama sekali. Terus habis itu jalannya gelap. Jam 23.22, alhamdulillah udah dapat kamar. Ya walaupun seadanya kamarnya, jadi dia kamar mandinya di luar. Karena udah full semua. Aku emang kebetulan nggak booking dari awal, soalnya takutnya tuh nggak nyampe Kintamani udah capek. Tapi ternyata sampai Kintamani juga full dan tinggal 2 kamar ini aja. Jadi dapatnya ini. Ya udah, kita mau mandi dulu, terus habis itu istirahat. Sampai jumpa di vlog yang hari kedua besok. Bye bye. Pagi ini, kami memulai hari dengan tangan yang masih terasa dingin. Beberapa jam lalu, Kintamani begitu sunyi. Udara menusuk sampai ke tulang. Dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Selamat pagi, aku udah mandi, udah sarapan, dan habis ini kita bakalan keliling di luar kamar ya. Tapi sebelum kita keliling, aku beres-beres dulu. Berantakan banget. Sekarang, pagi datang pelan-pelan. Kami mulai membereskan barang bawaan, melipat pakaian, menyusun kembali tas, memastikan semuanya siap untuk dibawa melanjutkan perjalanan. Oke, aku udah selesai, lumayan lah. Ini mantelnya udah aku lipat, bajunya Mas Raka yang masih mau dipakai nanti. Terus tasku, ini tasnya Mas Raka, tas laptop, sama tas ini nanti ditaruh di depan. Di kamarnya guys, kamarnya tuh bener-bener cuman masuk udah langsung kamar tidur, terus dapat itu meja. Kamar mandinya luar. Ini dia pemandangan hotelnya. Hotel, bukan hotel ini. Jadi di sini tuh ada 2 tipe kamar. Kamar kayak gini sama kayak gini. Nah kalau tipe kamar yang kayak gini tuh kamar mandinya ada di dalam, tapi udah full semalam, makanya aku dapatnya kamar yang itu. Kamar mandinya di luar, di atas sana. Mana tanganku? Di atas sana. Tapi gak apalah, view-nya bagus alhamdulillah. Kita udah selesai foto-foto, video. Foto belum sih. Habis ini kayaknya kita mau ke atas lagi untuk ke cafe. Habis itu nanti turun. Jalanan kembali memanjang di depan mata. Mesin motor menyala.
Dan angin pagi menjadi saksi bahwa kami masih melangkah. Bukan tentang seberapa cepat sampai, tapi tentang cerita-cerita kecil yang tumbuh di sepanjang jalan. Road trip ini bukan tentang peta, bukan juga tentang tujuan akhir. Ini tentang bagaimana kami belajar berdamai dengan dingin, dengan lelah, dan dengan jarak yang masih terbentang di depan mata. Saat motor kembali kami siapkan, nafas masih beruap, dan matahari belum sepenuhnya naik. Hari kedua di Kintamani, dengan udara dingin yang masih setia menemani, dan langkah kecil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bali. Danau Batur membentang jernih, memantulkan cahaya pagi, seolah ingin memperlihatkan sisi terbaiknya. Angin berhembus ringan, langit begitu bersih, dan cuaca hari ini terasa sangat bersahabat. Padahal seminggu sebelumnya Kintamani hampir selalu diselimuti mendung dan hujan. Tapi hari ini berbeda. Allah dan semestanya seakan mengizinkan kami untuk benar-benar melihat, untuk benar-benar menikmati. Tidak ada kabut yang menutup pandangan, tidak ada hujan yang menghalangi langkah. Hanya kami, jalanan yang berliku, dan pemandangan yang terbentang luas di depan mata. Di momen seperti ini, perjalanan terasa bukan sekedar berpindah tempat. Ia menjadi pengingat bahwa keindahan tidak selalu bisa diminta, tapi kadang diberikan di waktu yang paling tepat. Menuju Elago, kami melaju perlahan, menyimpan rasa syukur di dada, dan membiarkan mata serta hati menikmati apa yang hari ini diizinkan untuk kami lihat. Sampai di Elago. View-nya Gunung Batur. Gunung Batur ya itu? Gunung Batur. Bapak Andre. Enggak bener kok, Gunung Batur. Rasanya kena Ini cafe yang sebenarnya lumayan viral dari 2 tahun lalu ya, Mas Andre ya? Iya. Mas Andre udah 2 kali kesini. Kita baru pertama kali. Ini sebenarnya paling bagus tuh kalau pagi, soalnya di sini tuh biasanya ada lautan awan gitu. Cuman kita tadi males, dingin banget mau bangun males. Terus kata mas-mas hotelnya tadi, ini untungnya hari ini cerah, padahal biasanya kalau jam segini tuh udah hujan. Jadi alhamdulillah rezeki banget buat kita. Ini masih cerah banget. Pemandangannya full kelihatan. Itu tadi kita nginepnya di sana tuh, di deketnya danau.
sekali pindah ke dalam, boleh info kami nanti kita pindahin ya. Terima kasih. Kami meninggalkan Kintamani dengan hati yang masih penuh rasa syukur. Cuaca cerah, udara sejuk, dan pemandangan yang rasanya sulit dilupakan. Motor melaju pelan menyusuri jalanan berkelok di kanan dan kiri. Alam Bali memperlihatkan wajahnya yang lembut. Angin menyentuh wajah. Suara mesin motor berpadu dengan sunyi, menciptakan irama perjalanan yang menenangkan. Aku tersadar bahwa perjalanan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang menikmati setiap detik di antaranya. Gunung Batur perlahan menjauh di belakang kami, namun ketenangannya seakan ikut menemani perjalanan. Di beberapa titik, kami memperlambat laju, bukan karena lelah, tapi karena terlalu banyak keindahan yang sayang jika dilewati begitu saja. Rumah-rumah tradisional berdiri sederhana namun penuh makna. Setiap ukiran, setiap gerbang yang menyimpan cerita tentang waktu dan warisan. Semakin mendekati desa Panglipuran, jalan terasa lebih teduh. Pepohonan seakan menyambut dengan keheningannya. Disinilah kami berharap menemukan ketenangan yang berbeda, bukan dari kemewahan, melainkan dari kesederhanaan yang terjaga. Kita sekarang di desa Panglipuran. Kita mau ambil baju di ID Express karena kita paketin bajunya di ID Express. Setelah menikmati ketenangan desa Panglipuran, kami kembali melanjutkan perjalanan, perlahan meninggalkan udara sejuk dan jalanan yang hening, menuju denyut kota yang mulai terasa. Motor kembali melaju menuju ke ID Express Kuta untuk mengambil baju yang kami paketkan sebelum keberangkatan kami. Sudah di ID Express Bali dan ini barang yang kita pakai. Capek. Check-in hotel. Alhamdulillah kita udah nyampe hotel. Tapi lapar jadi harus keluar lagi padahal belum mandi, lengket semua dan pengen banget rebahan lihat kasur. Tapi harus cari maam dulu. Oke, mau review kamar nanti atau sekarang? Kamar mandi, kamar, TV, udah sih standar. Nggak ada balkon, yang penting nyaman buat tidur aja deh, yang penting ada AC. Daripada bingung kita makan di Bebek Haji Slamet. Bebek Haji Slamet di Kuta kayak gini, seger.
enak banget tempatnya. Bener-bener dingin. Silir-silir. Aku beli bebek ya. Selamat makan. Selamat makan. Udah selesai makannya, sekarang kita mau balik ke kamar, ke hotel buat mandi dan lain-lain. Kita nyasar guys, jadi kita harus mencari jalan balik. Jam 8 malam dan kita mau jalan-jalan. Hari kedua di Bali, kami jalani tanpa ambisi, tanpa rencana besar, hanya perjalanan, kebersamaan, dan rasa syukur karena masih bisa menikmati waktu seperti ini.